فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas bab baru, yaitu terkait pembahasan anwa'ut tauhid. Para ulama membagi tauhid menjadi berapa jenis? Indah Alhamdulillah 3. Apa dalil mereka membagi seperti ini? Nah, ahsan. Dalilnya adalah at-tatabbu' wal istiqra'. Tatabbu' dan istiqra'. Yaitu berarti apa? Penelaahan, penelitian, membaca dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan para ulama menyimpulkan bahwasanya dalil-dalil ketika berbicara tentang tauhid, maka tauhid tersebut bisa digolongkan dalam 3 jenis ini. Kita simpulkan bisa digolongkan dalam 3 jenis. Nah, apa saja itu kemarin 3 jenis tauhid? Akmal. Nah, tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma was sifat. Nah, yang perlu diketahui ikhwan, terkadang sebagian ulama yang lain, mereka memberikan pembagian, yang lain juga sebagian membagi hanya 2, tapi tidak ada pertentangan dalam masalah ini. Nah, seperti Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyatakan tauhid terbagi jadi 2 jenis. Nah, yang pertama dinamakan tauhidul ma'rifah wal itsbat. Kemudian yang kedua tauhidut talabi wal qasdi. Ini istilah, sehingga tidak ada musyah, yaitu tidak perlu ada perselisihan dalam istilah. Kenapa? Karena ketika dicek maksudnya sama. Perhatikan pada ungkapan tauhidul ma'rifah wal itsbat, itu tercakup di dalamnya tauhidul rububiyah dan tauhidul asma was sifat. Nah, kemudian yang kedua yang diungkapkan dengan istilah tauhidut talabi wal qasdi, itu maksudnya adalah tauhidul uluhiyah. Nah, sehingga tidak terlalu bingung ketika kita membaca kitab-kitab para ulama ahli sunnati wal jamaah. Sebagian mengungkapkan tauhid terbagi jadi 2, sebagian yang lain mengungkapkan tauhid terbagi menjadi 3, dan ini yang masyhur dan paling mudahnya, dibandingkan istilah Ibnul Qayyim tauhid. Nah, dalam masalah ini pembagian tauhid yang lebih mudah adalah yang kita bahas kemarin dan juga masyhur di kalangan para ulama masa kini, yaitu rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat. Baik. Berkaitan dengan tauhid rububiyah, pengertiannya apa dulu Habib? Nah, sekarang berikan pengertian tauhid rububiyah. Jawab sesuai pertanyaan. Apa pengertian tauhidur rububiyah? Taib, di matan disebutkan. Nah,
wa huwa tauhidullahi bi fi'lihi ta'ala. Nah, jadi mudahnya tauhid rububiyah itu tauhidullah bi fi'lihi, itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan semua perbuatan-perbuatannya. Tapi terkadang masih belum jelas pada sebagian orang, maka ulama mengungkapkan ya dengan ungkapan yang lain. Nah, dalam memberikan pengertian tauhid rububiyah ini. Dan kemarin telah kita sebutkan apa pengertian yang lebih rinci lagi. Indak Abdurrahman. Nah, yaitu ifradullah bil khalqi wal mulki wat tadbir. Apa maksudnya ini Hamzah? Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, khalqi wal mulki. Al mulk apa? Penguasaan, wa tadbir, dalam pengaturan. Nah, ini yang dipegang. Ketika ditanya tauhid rububiyah apa, maka antum pegangin ya kawan, karena ini yang paling gamblang. Apa tadi Uwas? Tidak nyambung karena melamun. Apa tadi? Fatih? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Ini makna apa? Yahya? Cahaya? Tauhid rububiyah. Baik, diingat, ini poin pokok harus kita tahu pengertiannya. Karena ini terulang-ulang, kalian ingin menjadi ahli tauhid, pahami ini dengan baik. Yang kedua, nah, kemarin ditegaskan, orang-orang kafir Quraisy meyakini tauhid ini tidak zikri, meyakini. Baik. Poin berikutnya, apakah keyakinan terhadap tauhid rububiyah cukup untuk memasukkan dalam Islam? Indah Nasrul? Tidak cukup. Buktinya Nabi memerangi mereka dulu. Paham? Nah ini. Nah sekarang kita masuk pada jenis tauhid yang kedua. Asani tauhidul uluhiyah. Yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Kalau awal tauhidul rububiyah dari Ar-Rabb. Nah sekarang tauhidul uluhiyah dari Al-Ilah. Al-ilah, ikhwan, maknanya adalah al-ma'luh, yaitu al-ma'bud. Sehingga al-ilah itu bermakna al-ma'bud, yang diibadai. Diambil dari kata al-ilah, lafzul jalalah Allah, mushtaq dari al-ilah. Sehingga makna Allah, kalau kita sedang menyebut Allah. Nah, antum ditanya Allah itu maknanya apa? Allah itu maknanya apa? Indah fatur, berarti zat yang diibadai. Itu makna Allah. Demikian pula makna al-ilah. Al-ilah juga nama di antara nama-nama Allah. Maknanya apa? Al-ilah indah Mujahid, zat yang diibadai. Paham? Nah, dari nama al-ilah dan nama Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya sifat uluhiyah. Sifat uluhiyah yaitu sifat yang menetapkan bahwasanya dialah satu-satunya zat yang hak untuk diibadai. Berarti apa? Ketika dikatakan tauhidul uluhiyah, maka jelas berarti yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Nah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Yang dalam salah satu usul kita lewati ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang makna tauhid, apa kata beliau? Dalam salah satu usul,
Indak? Syukran. At-tauhid apa? Ifradullahi bil ibadah. Nama ifradullah bil ibadah yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Itulah hakikat tauhidul uluhiyah atau makna tauhidul uluhiyah. Ifradullahi bil ibadah. Baik. Qala wa huwa alladhi waqa'a fihi niza'u min qadimid dahri wa hadithih. Dan tauhid inilah yang terjadi niza', perselisihan antara para rasul dengan umatnya semenjak zaman dulu sampai sekarang. Baik. Berarti kalau ditanya Abdullah Samin, tauhid jenis mana yang menjadi perselisihan antara para rasul dengan umatnya semenjak zaman dahulu? Tauhidul uluhiyah. Karena tauhidul rububiyah tidak ada perselisihan, semuanya sepakat meyakini Allah pencipta, pengatur dan penguasa. Sedangkan tauhidul uluhiyah inilah yang terjadi perselisihan antara para rasul dengan umatnya. Ada yang menerima sehingga mereka mentauhidkan Allah dalam ibadah, ada yang menolak sehingga mereka tetap berada di atas kesyirikannya. Baik. Kemudian poin berikutnya terkait tauhidul uluhiyah yang harus antum camkan, yaitu bahwa tauhid inilah yang karenanya para rasul diutus, yaitu untuk menegakkan tauhid ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul untuk apa? Untuk menyeru tauhidul uluhiyah, menyeru agar mereka beribadah kepada Allah semata dan menjauhi taghut. Nah, ini di surat An-Nahl ayat yang keberapa? Baik, di ayat yang ke-36 kalian catat. Dan dalil-dalil yang lain banyak. Ama arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah diutus seorang rasul kecuali diwahyukan untuk menyeru tauhid uluhiyah. Nah, qala, perhatikan di matan, wa huwa tauhidullah bi af'alil ibad. Dan tauhidul uluhiyah ini maknanya adalah tauhidullah bi af'alil ibad, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan para hamba. Maksudnya apa? Perbuatan para hamba yang itu adalah ibadah semata-mata diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi diungkapkan dengan ungkapan lebih gamblang, yaitu apa? Ifradullah bil ibadah. Makanya saya sarankan ketika menafsirkan tauhidul uluhiyah dengan tafsir tadi saja, ifradullah bil ibadah. Itu lebih gamblang, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Adapun pengertian ini juga pengertian yang benar, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengarahkan semua perbuatan-perbuatan hamba hanya kepada Allah. Maksudnya perbuatan hamba ini adalah ibadahnya. Baik. Jadi pahami ungkapan walaupun berbeda tapi maknanya akhwan yang diinginkan sama. Seperti pada tauhidul rububiyah diungkapkan dengan tauhidullah bi fi'li terkait perbuatan Allah. Sedangkan di sini tauhidul uluhiyah tauhidullah bi af'alil ibad, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan
perbuatan-perbuatan hamba yang diarahkan hanya kepada Allah. Maksudnya apa? Ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, perbuatan-perbuatan hamba yang dimaksud ini apa? Kad-du'a wan nadri wan nahri war raja'i wal khaufi wat tawakkuli war raghbati war rahbati wal inabah wa kullu naw'in min hadhihi al anwa' alaihi dalilun minal Qur'an. Baik. Jadi perbuatan-perbuatan hamba yang dimaksudkan harus diserahkan semata-mata kepada Allah adalah ibadah. Maksudnya ibadah. Baik. Dan ibadah, akhwan, juga diingat pengertiannya. Apa itu pengertian ibadah? Ashabul mabadi. Apa itu pengertian ibadah? Indak ya Umar. Nah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal af'ali wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Ini makna ibadah, yaitu suatu istilah penamaan yang mencakup segala hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Berarti apa saja yang Allah cintai dan ridhai, itu adalah ibadah. Maka ketika kita melakukannya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dicontohkan di sini contoh-contoh ibadah. Baik, kan doa seperti doa. Apa dalil bahwasanya doa itu ibadah? Indah Usama. Dari Al-Quran boleh, dari As-Sunnah boleh, yang menunjukkan doa itu ibadah. Berarti kita datangkan dalil yang menunjukkan Allah mencintainya atau Allah memerintahkannya. Karena apa? Ketika Allah memerintahkan suatu hal, maka itu berarti Allah mencintainya dan berarti itu ibadah. Baik, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala katakan ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Menunjukkan doa ibadah. Juga dalam hadis ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Wan nadhr, dan nadhr juga ibadah karena Allah Subhanahu wa taala uji orang-orang yang menunaikannya. Baik. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Di surat apa ini? Muhammad Aceh. Baik, di surat Al-Insan. Wan nahri, apa yang dimaksud dengan nahar? Penyembelihan. Ya, maksudnya ibadah kurban. Baik kurban berupa udhiyah atau hadi, atau juga apa? Aqiqah. Apa dalilnya ini? Semuanya hafal bahwasanya menyembelih kurban itu ibadah. Semuanya hafal surat paling pendek dalam Al-Quran. Andak Akbar. Tayyib, ahsan. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan berkorbanlah. Ar-raja, rasa harap, ini juga ibadah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka beramallah amalan saleh dan jangan sekutukan dengan sesuatu apapun. Di akhir-akhir Al-Kahfi ayat 110. Wal khauf, al-khauf rasa takut, ini juga ibadah kalau diarahkan kepada Allah. Kalau kita lewati dulu. Makanya Allah katakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut mereka, tapi takutlah kepadaku semata.
jika kalian itu beriman. Menunjukkan rasa takut itu ibadah. At-tawakkul, tawakal itu ibadah. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Syukran. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Fatawakkal 'alallah innaka 'alal haqqil mubin. Dan banyak sekali. Kemudian pahala-pahala, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Menunjukkan tawakal ibadah. War-raghbati war-rahbati wal khusyu'. Demikian pula raghbah. Raghbah itu rasa harap, hampir sama dengan raja. Ar-rahbah rasa khawatir, hampir sama dengan khauf. Dan al-khusyu', kekhusyuan hati, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua juga jenis-jenis ibadah hati. Nah, terkumpul akhwan dalam Al-Anbiya ayat 90. Tiga ibadah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika memuji para anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu adalah hamba-hamba yang bersegera dalam kebaikan dan berdoa kepada kami dalam keadaan penuh harap dan takut, serta mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk. Wal inabah, maksudnya inabah adalah kembali kepada Allah, identik dengan taubat. Ini juga ibadah karena Allah perintahkan. Mana perintahnya dalam Al-Quran? Inabah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, di surat Az-Zumar ayat 54. Naam, kembalilah kalian kepada Allah dan berserah dirilah padanya. Baik. Wa kullu naw'in min hadhil anwa' alaihi dalil min al-Qur'an, dan semua jenis-jenis ini, yaitu jenis-jenis ibadah ini, masing-masing ada dalilnya dari Al-Quran. Baik. Yang kemudian para ulama membagi akhwan untuk memudahkan bahwasanya ibadah terbagi secara umum menjadi dua. Nah, ibadah batinah dan ibadat zahirah. Ibadat batinah, ibadah-ibadah yang sifatnya batin, berkaitan dengan kalbu, seperti tawakal, rasa cinta pada Allah, rasa takut pada Allah. Ini ibadah batin. Sedangkan zahir, ibadah-ibadah yang nampak, seperti salat, zakat, puasa, haji. Ibadah-ibadah nampak, ibadah-ibadah lahiriah yang anggota badan kita tunaikan. Baik. Itu semuanya wajib untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, poin berikutnya akhwan. Kapan saja ibadah ini diarahkan kepada selain Allah, maka pelakunya adalah musyrik, syirik akbar. Nah, kapan saja suatu ibadah diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka pelakunya musyrik, syirik akbar. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah semata, maka jangan kalian berdoa, beribadah, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian terkait masalah tauhid uluhiyah, akhwan, lawannya akhwan, itulah yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy dulu, yaitu mereka melakukan syirik. Dan syirik terkait tauhidul uluhiyah akhwan adalah syirik pertama kali yang terjadi di muka bumi. Jadi syirik yang terjadi pertama kali di muka bumi yaitu syirik terkait uluhiyah Allah.
di mana mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Itulah yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Nah, karena Nabi Nuh adalah rasul yang pertama kali diutus di muka bumi. Kesyirikan terjadi pada kaum beliau. Dan sebelum itu selama asyratu qurun, 10 generasi, 10 qurun semenjak Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke muka bumi. Tayyib, sampai 10 generasi itu semuanya di atas tauhid. Kemudian muncul syirik di masa siapa? Masa kaum Nabi Nuh. Nah, makanya Adam bukan rasul. Adam bukan rasul, tapi beliau adalah nabi saja. Kenapa? Karena beliau tidak diutus kepada kaum yang mendustakan Allah atau kaum yang melakukan kesyirikan. Taib. Dan awal rasul yang diutus ke muka bumi adalah Nabi Nuh. Dan syirik pertama kali di muka bumi ya kesyirikan pada kaum Nabi Nuh. Dan syirik yang terjadi syirik terkait tauhid apa? Hamzah tadi uluhiyah. Mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Dalil tentang kesyirikan kaum Nabi Nuh terkait uluhiyah mana? Nah, di surat Nuh yang sudah hafal semuanya hampir hafal ya. Hampir semuanya hafal. Di surat Nuh dalilnya mana? Nasrul. Yang belum dapat Abdul Hafid. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Ini menunjukkan kaum Nabi Nuh melakukan syirik dalam ibadah. Karena mereka tidak mau meninggalkan berhala-berhala mereka. Baik. Ini beberapa poin pokok yang harus diilmui terkait tauhid uluhiyah, dan itu inti dakwah dari para rasul. Makanya kita dalam dakwah kita juga di antara hal yang paling ditekankan untuk sisi ini. Menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyahnya, itu dari sisi ibadah. Dan faedah terakhir dari Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, rukun tauhid uluhiyah ada 2. Rukun tauhid uluhiyah ada 2. Kata beliau dalam Nuniyah, was-sidqu wal ikhlasu rukna dzalika tauhid war ruknaini lil bunyani. Was-sidqu wal ikhlasu rukna dzalika tauhid kar ruknaini lil bunyani. Kejujuran dan keikhlasan itu adalah 2 rukun tauhid ini, seperti 2 pilar untuk suatu bangunan. Berarti kalau ditanya rukun untuk tauhid uluhiyah 2, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Apa itu? Yang pertama as-sidqu, harus jujur. Dan yang kedua al-ikhlas. Enggak akan bisa tauhid uluhiyah seseorang tegak tanpa nyawa. As-sidqu untuk apa? Untuk menolak kemunafikan. Untuk menolak kemunafikan. Dan ikhlas untuk menolak kesyirikan. Baik, karena untuk menjadi seorang muwahhid yang sejati dalam ibadahnya harus apa? Meninggalkan sifat nifaq, yang itu diwujudkan dengan sidq, harus jujur pada Allah. Kemudian yang kedua ikhlas, untuk menghilangkan kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ini faedah diingat-ingat bagus. Was-sidqu wal ikhlasu rukna dzalika tauhid kar ruknaini lil bunyani.
Naktahi bihadza subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka